Kita lanjutkan lagi. Barusan sampai, jadi kalau kita pulang ke rumah, pasti kita tidak akan belajar dengan mudah. Kalau di rumah pasti tidur, nonton TV, males-malesan, apa gitu kan. Kalau di sekolah mungkin ada teman-teman bisa belajar bareng, bagaimana. Contoh kalimatnya, berarti we would not study, misalnya, easily. Kita menggunakan when di sini kan verb kedua. Berarti if we went home, ini tensisnya apa? Past tense. Simple? Tensis simple past. Atau past tense boleh. Simple past ya. We would not study easily. We would not study easily. Tensisnya apa? Future. Past future. Past future. Betul, past future. Rumusnya gimana? Ada would di sini. Ada would ditambah not, ada verb ke-1. Gitu ya. Jika kita pulang ke rumah, maka kita tidak akan mudah belajar. Tidak akan belajar dengan mudah. Berarti faktanya gimana? Faktanya tadi apa? Bertolak belakang dengan sekarang. Yang bertolak belakang dengan sekarang itu apa? Yang simple past-nya. Yang simple past-nya di sini apa? Di kalimat ini. We went home. Setelah if ya. We went home. Simple past dari we went home. Nah, kita pulang ke rumah. Berarti simple present-nya apa? Yang negatif. Karena kan bertolak belakang. We go home. Do not go home. Nah, jadi ini tuh seperti belajar ilmu tentang yang tersurat dan tersirat. Jadi ini tuh yang tersirat dari kalimat conditional sentence-nya. Faktanya apa? Faktanya adalah kita tidak pulang ke rumah. Jadi faktanya kita tidak pulang ke rumah sehingga kita bisa belajar dengan mudah. Gitu. Jadi kalau saya bilang if we went home, we would not study easily. Ya kalau kita pulang ke rumah mah pasti nggak akan bisa mudah dong belajarnya. Gitu. Kalau saya bilang gitu dengan tensis dengan bentuk partip kedua, if simple past ditambah would past future, maka berarti saya sedang mengatakan kita tidak pulang ke rumah. Itu yang tersirat, gitu ya. Ada yang mau menambahkan contohnya nggak? Ya? Adakah yang mau menambahkan contoh? Kalau tidak, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Ya. Oke, nah kalau misalnya tensis nominal pasif, simple past-nya menggunakan tensis nominal pasif, gitu, maka pasti harus menggunakan were. Gitu. Jadi catatan aja ya. Menggunakan nominal. Maka subjek bertemu dengan were. Gitu ya. Jadi contohnya gini. If I were you. Nah, sering dengar nggak? If I were you.
Jika saya adalah kamu, padahal saya kan bukan kamu, gitu. Ya nggak? Jika saya kamu, Iya. if I were you, ini masih pola kedua ya. Berarti pola kedua itu apa tadi? If simple past, apa tadi? Past future. Nah, kalau menggunakan if simple past future terus si kalimatnya nominal pasif, kita harus pakai kata were nominal. Misalnya if I were you, I would apa? Jika saya adalah kamu, pasti saya akan I would apa ya? Saya akan bingung contohnya nih. Kalau saya jadi kamu, I would kamu saya pergi ke rumahnya. Her-nya ini orang tua. Faktanya apa? Tidak. Hah? Kamu bukan saya. Saya bukan kamu. Faktanya apa tadi? Saya bukan kamu. Iya, betul sekali. Jadi, kenapa? I don't. Hah? Halo? Jika saya adalah kamu, saya akan pergi ke rumahnya. Berarti faktanya adalah saya bukan kamu. Kan berlawanan dengan bertolak belakang dengan present gitu ya. Tadi itu apa tadi? Iya. Faktanya apa tadi? I don't you. Bukan, tadi faktanya bisa disebutkan lagi nggak? I don't. Nggak, faktanya tadi apa? Bertolak belakang dengan sekarang. Ya. Kan dari bentuk pasnya kan were. Berarti bentuk sekarangnya adalah I am not you. Saya bukan Am kamu. not. Ya faktanya saya bukan kamu, jadi saya nggak akan pergi ke rumah dia. Gitu. If I were you, gitulah. Pokoknya ada banyak if I were you ini. Sampai sini. Ada mau nambahin contoh nggak? If I were you, jika saya adalah kamu, misalnya I would, misalnya kamu, if I were you, I would buy the house misalnya. Jika saya adalah kamu kan punya banyak uangnya misalnya. Saya akan membeli rumah itu, berarti. Atau apa deh. I would get married aja. Gitu ya. I would get married misalnya. Faktanya I'm not you. So I'm not you, so I will not get married misalnya. Ya. Ini masih bentuk yang kedua. Satu lagi, bentuk yang ketiga. Conditional sentence yang ketiga. Yang bentuk ketiga ini polanya adalah past future perfect, terus if, terus past perfect. Rumusnya gimana tuh? Rumus past future perfect gimana, Neng?
subjek, Pertanyaan masih ada? Halo? Masih, Pak. Masih. Masih. Past future perfect apa tuh rumusnya? Susah kalau dilangsungin mah. Harus Satu-satu. kalau di luar kepala, ya Caranya belum gini, bisa. nggak apa-apa. Berlatih coba. Pikirinnya, pas itu cirinya apa? Verb 2 ya. Pas itu cirinya verb 2. Subject plus would. Subjek tambah would. Terus tambah perfect itu Plus pasti ada have. Bukan. Betul. Setelah have ada Iya, plus have. verb Plus verb ketiga. 3. Kalau perfect itu pasti Bukan. setelah benar. Pokoknya setelah perfect Bener itu nggak? pas benar. Pasti setelah have pasti ada verb ketiga. Oke. If pas perfect. Nah, perfect itu pokoknya bentuknya have tambah verb ketiga, perfect itu ya. Kalau di awal perfect diawali sama pas, berarti si have-nya ini jadiin apa? Verb kedua. Have atau has? Bukan, verb kedua. Ini kan pas ini kan verb kedua. Oh. Jadi gini, pas ini kan verb kedua nih. Iya. Nah, berarti verb kedua dari have apa? Verb kedua apa? Maaf, saya kurang jelas. Verb dari have. Oh, have. Nah, have. Terus apa? Verb ketiga. Nah, itu ya. Jadi, oke. Latihan dan semuanya ini. Iya, Pak. Konsep latihan apa? Latihan dari nama langsung bagaimana seterusnya atau dari contoh dikasihnya kalau pas ini kan bisa I have been Chinese for 30 years. Telah ada di 33 tahun misalnya. Kalau begini berarti tensesnya apa? Nah, ini ada had, ada been. Had been berarti had ditambah verb ketiga ini. Berarti ini past perfect. Sama kayak gini juga. If, had, past verb ketiga. Gitu ya. Oh, sorry, ini kekurangan subjek nih. Subjek ditambah if, gitu ya. Tambah subjek, tambah subjeknya ke sini aja nggak apa-apa. Subjek tambah gitu ya. Ini. Nah. Ini subjek ditambah head gitu ya. Kenapa? Verb ketiga. Jadi kalau past perfect itu subjek, head, verb ketiga. Ini ada subjek, ini ada head, ada been. Been-nya ini kan verb ketiga dari be. Kan be-nya itu kan verb 1. Verb 2-nya was, sorry. Verb 1 RS-nya is, verb 2-nya was, verb 3-nya been. Ini apa? Ini ada di catatan sebelumnya, nggak perlu dicatat lagi. Udah ya. Nah, yang ini tuh ada di catatan sebelumnya. Kalau gitu ini ada had been tuh kan, ini kan verb ketiga. Berarti ini tensesnya apa, Neng? Past perfect. Cok Andre, udah benar ya. Past perfect. Itu Nengaan mana tadi suaranya? Iya, Pak. Ini I had been in Ciamis, ini tensesnya apa? Past present. Past present apa? Nggak ada past present. Pas sama present nggak ada. Apa tuh? Apa? Had ditambah verb ketiga ini. Ini kan had. Been ini apa? Verb ke? Past perfect. Apa? Pas? Pas apa? Bukan, nggak ada continuousnya itu. Apaan sih past perfect atau apa sih? Pas perfect ini tuh. Ini ada subjek ditambah head ditambah verb
ketiga. Pokoknya kalau perfect, ini mudahnya gini mudahnya. Kalau perfect ya, cirinya apa perfect? Semuanya cirinya apa? Halo semuanya. Have plus per 3. Have ditambah per 3. Perfect nih cirinya. Ya, ini ciri perfect. Kalau past perfect, pasti berarti si have-nya ini dijadiin verb kedua. Karena kan past ini kan cirinya adalah verb kedua. Past ini cirinya adalah verb kedua. Kalau gitu, verb 2 dari have. Jadinya adalah verb kedua dari have, jadilah dia had. Tambah verb ketiga. Gitu. Jadi kalau perfect aja kan have tambah verb ketiga. Kalau past perfect berarti yang dijadiin past yang deketan had tambah verb ketiga. Kalau masih bingung ya seperti biasa aja dulu. Seperti kemarin-kemarin kita pakai cara yang kemarin. Past cirinya verb 2. Have cirinya perfect cirinya have tambah verb ketiga. Verb 2 dari have adalah had. Gitu. Kalau masih bingung pakai cara langsung ya nggak apa-apa, cara seperti kemarin aja, berarti dibuat pernyataan pas cirinya verb kedua, perfect cirinya have verb ketiga, nanti waktunya aja sayang. Oke, contoh kalimatnya. Ini faktanya apa? Kalau begini faktanya adalah bertolak belakang dengan waktu lampau. Jadi bertolak belakang. Jadi kita ambil negasinya. Bertolak belakang dengan masa lampau. Bertolak belakang dengan waktu di masa lampau atau di masa lalu, atau bertolak belakang dengan waktu pasnya gitu. Contohnya ya. Simpan dulu deh. Ini udah dicatat sampai sini? Udah. Udah semua? Asep udah? Asep Andre udah? Neng Aan udah? Udah Pak, saya Pak. Udah. Oke, contohnya ya sekarang. Nah, contohnya adalah tadi tuh past future perfect. If simple past. Berarti misalnya saya pasti sudah pergi ke pantai jika kemarin cuacanya bagus. Gitu. Gimana tuh? Past future perfect berarti I would tulis lagi aja deh. Past future. Ini tipe ketiga ya. If pas. I would go to the beach. Saya akan pergi ke pantai jika cuacanya bagus misalnya. Jika kemarin cuacanya bagus, kan kita lagi belajar simple past, berarti kita pakai kata kemarin. If the weather, misalnya, bukan simple past tadi, past perfect. Sorry. Ini ada yang salah. Kok dibiarin sih? Setelah if apa? Coba di catatannya. Cek dulu. Hah? Past perfect ya. Bukan simple past kan? Perfect. Past perfect ya.
if past perfect. Kalau past perfect berarti pakai had ya. If the weather berarti had been. Cuacanya bagus, bagus, so nice. Nah, saya akan pergi ke pantai jika cuacanya sangat bagus kemarin. Faktanya apa? Faktanya berlawanan. Faktanya hujan gitu ya. Misalnya. Faktanya setelah if kita lihat ada the weather had been so nice. Ini polanya kan past perfect. Ya. Kalau saya punya past perfect the weather had been saja ingat. Perfect. Tuh, past perfect. Weather been yes. Ya. So, kalau past perfect berarti kalau ini past tense perfect maka harus berlawanan. Jadi kalau nah-nya misalnya if setelah ini kali simple past itu aja. Coba apa? The weather Simple past negatif dari ini ya. Dari ini nih. Oke. Pas. oh ya. Ada yang tahu coba jawabannya apa? Asep tahu Asep? Neng Aan tahu nggak jawabannya? The weather not had been so nice. Jadi ini simple past nih. Simple past gimana? Verb 2 dari weather. Bukan, weather mah bukan kata kerja. Verb kedua dari be. Ini kan had. Jadi kan kalau past perfect itu cirinya subjek. Ini udah ada subjeknya. Terus ada had, ada verb ketiga. Oh ya, berarti saya terlalu cepat ya. Harusnya jelasinnya gini. Verb ketiga gitu. Polanya kan subjek, had. Jadi kalau past perfect itu subjek ditambah had ditambah ketiga. Pas perfect berarti subjek pas dari pas dari ini. Terus pilih itu nomor satu. Berarti ada satu dapat perfect berarti nah, setelah ini pas ada ketiga. Di sini ada bahasa weather. Ya, subjeknya apa? Had. Kalau verb berarti verb keduanya apa? Was atau were. Oke, was atau were. Karena di sini subjeknya tunggal, berarti the weather Was jadinya. Had was so nice yesterday. The weather was not so nice. Kenapa pakai not? Kenapa pakai not? Kenapa pakai not? Karena tadi faktanya berlawanan dengan simple past atau ya jadi di pola ketiga ini di conditional sentence bentuk ketiga ini dia punya karakter, punya ciri khas. Jadi faktanya ini berlawanan dengan waktu di masa yang lampau atau waktu di masa simple past. Dengan kata lain, faktanya ini adalah bentuk simple past negatif dari past perfect-nya gitu. Past perfect kan setelah if. Berarti setelah if kalau saya punya past perfect, ya di sini past perfect-nya adalah the weather had been so nice yesterday. Berarti faktanya adalah the weather was not so nice atau was not so nice artinya sama aja dengan kata not so nice ya, sorry. Not so nice dari sini aja. Not so nice itu berarti sama aja dengan was bad gitu. Berarti cuacanya tuh kemarin buruk. Jadi kalau saya sekali lagi kalau saya bilang saya akan I would have gone to the beach if the weather had been so nice yesterday. Saya akan pergi ke
pantai jika kemarin itu cuacanya bagus gitu. Tapi pakai kata past perfect had been so nice. Ini artinya berarti cuacanya yang nggak terlalu bagus kemarin tuh atau cuacanya buruk gitu. Maksudnya ya. Contoh yang kedua misalnya. Atau ada yang mau bikin contoh nggak? Misalnya, I would have gone to. Ada yang mau ke luar negeri nggak di sini? Pengen ke negara mana misalnya? Nih, pengen ke negara mana? Amerika. Amerika, United States Oh, itu. Inggris. United States kalau Amerika. Yes. Kalau Inggris berarti or UK gitu. Saya akan telah pergi ke Amerika atau Inggris. If past perfect-nya berarti if I had finished. Kenapa? If I had finished. Enggak, Pak. Misalnya my undergraduate studies. Coba Anda pengen ke negara mana nanti kuliahnya? Arab. Ngikutin Palut ya tuh. Mau ke Amerika juga sama kayak ke Saudi juga. Ke Amerika. Ke Amerika tuh harus pakai GRE. Sama dan harus pakai GRE. Kalau bisa dihapus. Plus IBT, TOEFL atau IELTS. GRE itu apa, Pak? GRE itu tes untuk ke Amerika ya. Sama ke Saudi juga sekarang ke Amerika nih. Ke negara mana Tapi lagi? kalau Inggris ke berarti Saudi. enggak ya, Pak? Enggak. Ke kampus Palupi, ke KFUPN itu harus pakai GRE. GRE itu graduate record examination. Jadi itu terlalu lulus biasanya kita graduate itu bisa lihat di S1 gitu ya. Kalau biasanya aplikasi luar itu dari S1 kalau inisial graduate itu S1 biasanya. Jadi maksudnya mudah mencerna mungkin yang itu kalau kita kuliah semacam yang mengembang kita setelah GRE. GRE itu seperti tesnya ada kuantitas terus akurat dan kali kita tidak tes jadi nanti mirip teman-teman perlu banyak coba GRE bahkan tidak bisa dari Cina jadi udah dari sini banget soal-soalnya jri.kmf.com ini websitenya orang Cina. If I have finished my studies atau ke Inggris jika telah menyelesaikan di sarjana saya bisa dari contoh dengan finish B, makanya saya tidak menyelesaikan S1 saya, jadi ya saya nggak pergi ke Amerika sama atau Inggris. Hati-hati kalau nulis pakai tipe ketiga ini, ternyata faktanya ya, jadi kita kayak ngelamun gitu, ya. Jangan pakai bentuk ketiga ya kalau berandai-andai. Paham nggak maksudnya berandai-andai di sini? Jadi kalau kita menulis pakai past perfect, past future perfect, if past future
past, future perfect, if, past perfect.